Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik, qabla bidayati darsinal yaum hayya nad'ullah ta'ala li suhulati fahmina minad daras. Hayya nabda biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuha abna'i wa banati at-talaba, wa fi hadhil fursah naltaqi fi darsi al-qawaid al-arabiyah. Ya, nastamir darsana mimma sabaq ay fi usbu'il qadim, yakni an hurufil jarri. Ya. Baik, ya. Pada pertemuan lalu, ya, ini kelas 7 ya. Kita sudah membahas tentang huruf jar ya. Di antaranya ada min, ada ila, ada fi, ada an, ada bi, ada ka, ada li, dan seterusnya ya. Yang mana bila ada kalimat isim setelah huruf jar tadi, maka isimnya harus dibaca jar atau tanda paling mudahnya yaitu adalah kasroh ya. Nanti kita kalau kedepannya tidak semua jar itu selalu dengan kasroh. Baik, masih di halaman yang sama, di situ juga terdapat materi sebagian tentang zorof ya. Adapun zorof secara bahasa kurang lebih diartikan sebagai kata keterangan ya. Nanti zorof akan terbagi dua, ada kata keterangan waktu dan akan ada keterangan tempat. Atau dalam bahasa Arabnya zorof zaman itu keterangan waktu, zorof makan artinya keterangan tempat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zorof makan ya, atau keterangan tempat. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti di depan, di belakang, di samping, di sekitar, di atas, di bawah, dan lain sebagainya lagi ya. Itu merupakan kata keterangan tempat. Baik, sekarang coba akan kita tulis di papan tulis. Baik, ya ini adalah dzarful makan, artinya kata keterangan tempat. Ya. Di sini ada beberapa yang saya tulis, kurang lebih ada 7 ya. Di sini pertama ada amama, waro'a, janiba, fauqa, tahta, baina, dan haula. Yang pertama amama artinya di depan, kemudian waro'a artinya di belakang, janiba artinya di samping, fauqa di atas, tahta di bawah, baina di antara, haula di sekitar atau di sekeliling atau mengelilingi ya. Baik. Di sini sekarang kita lihat contohnya. Misal ya dalam kalimat qoma al-mudarrisu amama tullabi. Ya, ini at-tullabi dibaca kasroh. Kenapa? Karena sebelumnya ada dzorof makan, kata keterangan tempat. Apa dzorof makannya? Yaitu amama. Kemudian kalimat yang kedua atau contoh yang kedua ya, jumlah kedua. Asy-syajaratu wara'al baiti. Asy-syajaratu wara'al baiti. Al-baiti dibaca kasroh karena sebelumnya ada dzorof makan. Apa dzorof makannya? Yaitu waro'a ya. Kemudian contoh yang ketiga, jalasa Ahmadu janibal ustadi ya. Kata ustadi huruf terakhirnya dibaca kasroh karena ada dzorof makan sebelumnya. Apa dzorof makannya? Yaitu janiba. Kemudian contoh yang keempat, al-misbahu fauqal bait fauqal bilati. Al-bilati toknya dibaca kasroh karena sebelumnya ada dzorof makan atau kata keterangan tempat yaitu fauqa ya. Kemudian al-kursiyyu tahtal maktabi. Al-maktabi dibaca kasroh karena apa? Ya betul, karena ada dzorof makan sebelumnya. Apa dzorof makannya? Tahta ya. Kemudian contoh yang berikutnya,
al-qalamu bainal kitabi wal mistorati. Al-kitabi dibaca kasrah karena sebelumnya ada zorof makan, yaitu apa? Baina. Kemudian sama al-mistorati juga mengikuti al-kitabi. Waw ini mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya kasroh, maka ini juga kasroh. Kalau ini fathah atau dhammah, maka ini juga demikian ya. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir, yal'abu at-talibu haulal madrasati. Kata al-madrasati atau huruf tak marbutnya dibaca kasroh karena sebelumnya ada zorof makan, yaitu haula. Baik, perhatikan Ustaz baca dan Ustaz terjemahkan ya. Qoma al-mudarrisu amamatul labi. Telah berdiri seorang guru amamatul labi di hadapan para siswa, atau seorang guru berdiri di hadapan para siswa pelajar ya. Kemudian contoh yang kedua, asy-syajaratu wara'al baiti. Pohon itu ada di belakang rumah ya. Kemudian contoh yang ketiga, jalasa Ahmadu janibal ustadi. Si Ahmad duduk di samping ustaz atau samping seorang guru ya. Kemudian al-misbahu fawqal bilati. Lampu itu di atas lantainya. Jadi kalau fawqa itu lebih cenderung untuk sesuatu yang di atas tapi tidak menempel. Tapi kalau ala dia di atas tapi menempel. Misalnya buku di atas meja itu menempel, pakainya ala bukan fawqa. Tapi kalau yang mengapung maka itu fawqa ya. Seperti halnya daun atau buah ya, mengapung di atas tanah. Kemudian contoh berikutnya, al-kursiyyu tahtal maktabi. Kursi itu di bawah meja. Kursi di bawah meja. Atau terbalik ya, benar, kursi ada di bawah meja. Kemudian contoh berikutnya, al-qalamu bainal kitabi wal mistorati. Pulpen itu berada di antara buku dan penggaris. Jadi pulpennya di tengah-tengah, di samping kanan atau kirinya, dan kirinya ada buku atau penggaris. Jadi tidak ada di antara. Kemudian contoh berikutnya, yal'abu at-talibu haulal madrasati. Siswa atau seorang pelajar bermain di sekitar sekolah atau mengelilingi sekolah. Ya, haulal di sekitar atau lari-larian itu ya, boleh diartikan. Bermain sambil berlari-lari di mengelilingi sekolah. Ini demikian diantara contoh penggunaan zorof makan dalam kalimat sempurna atau jumlah mufidah ya. Isim yang jatuh setelah zorof makan yang ini semua ya, maka isim itu harus dibaca jar. Salah satu tanda jar yaitu kasroh ya. Baik, mungkin inilah materi kita pada hari ini ya. Yang sebelumnya juga kita sudah membahas tentang huruf jar. Jangan lupa ditulis contoh-contohnya dan juga cari contoh-contoh lain. Mungkin lebih banyak lagi di dalam Al-Quran, atau boleh bikin kalimat sendiri, silahkan ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hayya nakhtatim darsanal yaum biqauli hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.